Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fakihata wa abba. Buah-buahan dan rerumputan. Karena Al-Quran adalah lafaz Allah dan Allah adalah Maha Pencipta, Maha Sempurna, tidak ada satupun yang terlewat ketika Allah mengatakan kebun-kebun yang rindang, lalu dia lanjutkan dengan buah-buahan dan rerumputan. Karena sayur-sayuran sudah di awal tadi. Yang jadi masalah ini kenapa rumput ini ikut-ikutan ini? Kan rumput sangat dipandang sebelah mata buat kita. Kok bisa yang Maha Suci itu capek-capek mengeluarkan energi untuk berkata buah-buahan dan rerumputan? Kalau buah-buahan mungkin kita bisa maklumilah bagaimana itu kulkas kita penuh dengan buah-buahan yang segar-segar. Lalu apa ini rumput? Dan sekali lagi di ayat-ayat sebelumnya, hei kau perhatikan itu, bagaimana itu makanan bisa hadir di meja makanmu itu. Daging-daging itu yang mengandung protein yang tinggi, yang mengandung protein hewani kalau tidak salah, yang mampu mengganti sel-sel kulitmu yang mati lebih cepat. Perhatikan, itu hewan ternak itu kalau nggak ada rumput puasa, dia nggak bisa makan. Kalau sekarang alih-alih dokter hewan mampu menciptakan makanan-makanan sintetik atau apalah itu, rekayasa yang luar biasa, mampu mempercepat pertumbuhan daging-daging ternak mereka. Namun tidak bisa dipungkiri tetap kebutuhan terhadap rumput sangat dibutuhkan oleh sapi, kambing dan sebagainya itu, domba-domba. Karena memang yang paling alami. Engkau beli di supermarket itu tenderloin, sirloin atau apapun itu bentuk-bentuk khas, paha, dada, berbagai macam binatang-binatang yang sudah disembelih menjadi daging-daging yang kecil, itu berasal dari rumput itu. Makanya Allah tidak merasa gengsi untuk berkata rerumputan. Manusia terkadang-kadang saking, sekali lagi ini tentang masalah ujub, saking masalah ujubnya itu sudah tidak mau lagi mengingat hal-hal yang remeh. Padahal hal-hal yang remeh itu menjadikan dirinya yang sekarang. Bisa jadi seperti itu. Makanya timbulnya sifat-sifat kebaikan, hati-hati yang baik, empati yang tinggi itu sangat sulit. Butuh suri tauladan, butuh orang tua yang cakap, dewasa, sehingga empati, simpati, rasa kemanusiaan di hatinya itu tumbuh, sehingga tidak menganggap remeh hal-hal yang kecil, tidak menganggap remeh hal-hal yang alah orang buta ngapain sih ganggu gue lagi ngislami pembesar kafir Quraisy saya. Coba itu, kalau yang Sunni percaya itu Muhammad kelakuannya seperti itu, atau Abu Bakar bagi yang Syiah itu sahabat terdekatnya Rasulullah yang dipercaya oleh umat Sunni, kelakuannya seperti itu, ngapain sih
ganggu gua aja lagi ngislamin orang kafir nih, pembesar-pembesar. Tenang aja kalau mereka udah jadi Islam, lu ikutin aja lah mereka, kan seperti itu. Licik itu luar biasa licik, aduh nggak ada obatnya itu kalau udah sifat licik. Dan sekali lagi, curang, menghalalkan segala cara. Dan kita temukan ini sifat yang ketiga yang sangat dimurkai oleh Allah adalah licik. Makanya ketika Muawiyah dengan segala manuver politiknya ingin mencekram Islam, aku kalau boleh licik ya, kata Ali, aku kalau boleh licik, aku ini orang yang paling kaya sedunia. Bukan hanya di dunia, seakhirat aku orang paling kaya. Tapi gak boleh sama guruku itu yang namanya Muhammad. Dan sejak kecil aku gak boleh licik. Ini yang luar biasa. Sifat licik ini disederhanakan, dipositifkan dengan cerdik. Beda licik dengan cerdik, padahal 11-12. Tidak sesuai aturan main. Pokoknya gimana caranya kita dapat yang lebih banyak, kita dapat yang lebih besar porsi kita. Begitu. Sama seperti kelakuannya Muhammad ini yang lagi menistakan orang buta, atau Abu Bakar bagi yang siap percaya. Ini licik, ini luar biasa licik. Lu udah jelek, buta, miskin, gembel, ngeganggu konsentrasi gue lagi mau ngislamin ini pembesar-pembesar kafir Quraisy, ngapain sih? Makanya dia berpaling dan bermuka masa. Percaya itu Muhammad? Saya tidak percaya. 51% saya lebih percaya ini adalah sahabat Rasulullah, entah itu Abu Bakar dan yang lain-lain itu. %51 karena sejarah ini. Kalau tiba-tiba benar Rasulullah, bagaimana? Jangan kegeeran juga yang Syiah. Dan sekali lagi, ini tidak penting entah Muhammad atau sahabat Muhammad, ini tidak penting. Yang penting ini bagaimana ya orang Islam jangan licik mengharapkan hanya dapat lebih 1% dengan pesaing kita. Tapi ya bagaimana lah, kecuali kalau pindah agama nggak apa-apa. Kalau dewa-dewa di Cina boleh licik, kalau dewa-dewa di Yunani boleh licik, karena dewa-dewa mereka licik-licik, luar biasa licik. Kalau licik terlalu jahat, ya cerdiklah. Cerdik, memiliki 100.000, 1.000.000 jurus kekuasaan agar dapat dia raih. Di Islam tidak ada tempat untuk orang yang licik. Dan Abasa ini salah satu penyebabnya. Muhammad kalau nggak licik, nggak mungkin berpaling dari berbuka masa. Ketika ada seseorang, apalagi dia buta, butuh penerangan tentang surga, tentang neraka, tentang Islam itu apa. Ya, kalau Abu Bakar tidak licik, tidak mungkin berpaling dan buka masa. Licik dan ujub ini kita udah temukan ini penyebabnya. Kenapa? Karena meremehkan hal yang kecil. Bahkan Allah saja tidak merasa dirinya ini, berkata tentang rerumputan. Rumput kita kalau ngeliat pasti bawahnya kita pengen nginjek kan. Nggak ada itu. Kita kayak pohon anggrek pengen kita petik, kita kasih ke cewek, kita kasih ke kekasih kita, kita kasih ke ibu kita beli di toko bunga. Nggak ada. Yang namanya rumput pasti bawahnya kita pengen injek aja, atau minimal kita dudukin. Atau yang paling sedih lagi, yang paling apes lagi, itu rumput kita kencingin. Tapi Allah dengan lidah sucinya itu tidak merasa kesuciannya berkurang dengan berkata rumputan. Luar biasa surat Abasa ini. Dari A sampai Z. Ya begitulah Al-Quran mujizatnya.
Alhamdulillahirabbil alamin.